Halo, kami Perunggu. Biasanya kami ngobrol lewat lagu, tapi sekarang di sini kami nggak akan hanya nyanyi. Kami bakal dengerin dan kami juga bakal belajar. Meja kuning untuk ruang cerita-cerita yang mungkin belum selesai. Tentang hidup yang nggak selalu naik, tentang keluarga, mimpi, gagal, bangkit, dan semua yang ada di antaranya. Di meja ini nggak ada yang lebih tinggi. Semuanya duduk sejajar. Kita lagi nggak mencari siapa yang paling benar. Di sini kita saling terhubung. Nah, lu kan apa ya? Lu banyak achievement lu ya. Lu menang Suci 6. Iya, juara 2. Juara 2. Iya. Terus lu juga sempat kerja segala macam kan ya. Tapi Betul. mungkin pertanyaan gue, lu sempat kebayang gak sih zaman dulu tuh lu akan jadi seperti Adit yang sekarang gitu? Gimana perasaan lu? Ini pertanyaan jam 2 malam ya. Emang Kita udah ngomongin kehidupan biasanya. Betul. jam 2 siang sih ini. Iya benar. Kayaknya mah kalau gue tuh tipe orang yang panglingan gitu. Sering yang kayak, ih kok di sini ya gitu. Sampai sekarang bahkan. Jadi misalnya mau, apalagi misalnya pernah syuting kan sama Sherina, itu masih tuh. Oh iya bener. Sherina dulu, ketemu Sherina dulu kan? Iya. Ya Allah Sherina gitu. Ada gitu ya gitu. Pokoknya suka getar sendiri, suka malu gitu, suka nggak berani gitu. Tapi apa yang biasa lo lakukan ketika lo kayak, iya ya, kok bisa ya gitu? Apa mencubit diri sendiri atau? Nah itu, kita tuh suka lupa mengapresiasi perjuangan diri sendiri. Ini dia nih. Ardit 2026. Akan gue katakan. Akan jeduk-jeduk gitu. Ada quote kan? Tes. Tapi lo berarti lo merefleksikan lagi, oh gila ya dulu jerih payah gue. Emang apa aja sih yang udah lo lakukan coba Nah, deh? itu. Kan nih, Gue ada di tahap Lahir kan lahir. kejauhan. Iya maksudnya langsung aja. Kan gue pindah tuh. Terus gue sempet satu kosan ngontrak sama Indra Jegel. Itu di tahap gini. Gel kalau 26.000 ini kita makan lauknya kikil sama tempe bisa nih makan 2 kali gitu. keren. Oke. Di tahapnya itu. Oke. Gue tahap dulu ada motor, kalau macet gue matiin. Oh, karena biar dia makan Bensin. bensin. Ya, ternyata itu malah bikin gue boros ya. Gue nggak tahu. Oh gitu ya? Gitu. Bikin Jadi boros ya? Jadi, gue juga gitu soalnya. Tarikan awalnya katanya. Iya, gitu. Iya, nggak pakai AC, iya gitu. Iya. kan. Oh kalau nggak pakai AC bener. Iya, oh, Katanya iya. buat nanjak nggak pakai AC ya. Iya. Ini mobil apa motor sih? Mobil gue, mobil. Mobil ya. Motor kalau dimatiin Iya, nyalain betul. tarikannya gitu. Oh. Nah jadi tuh banyak lah yang sudah dialami. Makanya kalau teman-teman yang sudah lama kenal terus ketemu sekarang juga, lah ini mah lu sama aja Dit kayak dulu ya emang begini karena kayaknya banyak lah yang dilalui gitu. Nggak star syndrome berarti nggak ya? Atau minder gitu enggak? Kalau minder terus masih, justru kayaknya itu harus dijaga deh. Maksudnya biar kita nggak ini sombong. kan. Iya. Tapi kalau star syndrome nih nggak tahu ya. Star syndrome itu menurut gue tuh kayaknya fase deh. Kita pasti akan ada di masa itu, tinggal berapa lama kita stuck di situ, iya, sadar enggaknya. Kalian pernah nggak sih ada nggak sih star syndrome? Kayaknya enggak sih, kita Tapi juga. definisi star syndrome sendiri apa sih? Kadang gue suka bingung tuh. Suka mempertanyakan itu. Kalau menurut lu, star syndrome itu gimana? Serang balik. Kita jadi host ya. Star syndrome itu kayaknya ya merasa lebih dibanding yang lain gitu. Kayaknya itu tuh. Nah itu menurut gua kan pemikiran itu agak merasa lebih dari yang lain. Itu hal yang jadinya pengen lo hindarin kan maksudnya. Betul. Dulu tuh film pertama, film pertama tuh kan dulu 2015 setelah tayang gue kemana-mana pakai topi. Kayak takut Takut dikenal ada gitu. Oh. Padahal mah orang juga nggak kenal gitu. Nah justru di sekarang saat alhamdulillah dikasih jalan gitu, ya malah santai aja. Santai Ketemu aja. orang ya gitu. Oh, lo waktu pada saat itu lo agak kayak, ini kenapa gue mesti begini banget sih? Padahal nggak usah begini-begini amat. Iya. Dan itu lo ngerasa, ini agak star syndrome dikit deh nih gitu. Iya ada masanya gitu. Sedangkan kalau ngelihat yang pada gede-gede banget gitu, santai mereka aja aja. nggak segitunya, santai mereka bahaya banget gitu. Kayaknya itu deh. Si urusan yang kayak untuk bisa berlaku dan kan kondisinya sekarang udah di dunia industri hiburan kan udah lumayan lama gitu. Amin. Terus segala macam dynamicsnya juga udah sering kejadian gitu. Buat lu itu bisa berada di posisi sekarang tuh ada pengaruh ajaran keluarga gitu nggak sih dari rumah kan? Setahu gue kan lu dulu pas kecil Iya. sama Rinda berarti Iya. sampai
Sampai kuliah berarti. sampai kuliah. Kayaknya ada deh. Jadi nyokap gue itu adalah pemain teater dan pembaca puisi. Di Samarinda, iya di teater Yupa, seingat gue ya, mohon maaf kalau salah. Nah, bokap gue itu dia tuh biasanya selalu jadi ketua OSIS, ketua kelas gitu. Jadi tipenya yang memang ngomong di depan orang. Organisasi. Iya. Terus adik gue tuh yang kedua vokalis, yang keempat itu host gitu-gitu di Samarinda, yang ketiga akademis. Jadi kayaknya memang ada Gennya turunan deh, nyampur ya. gitu. Berarti lu anak pertama. Anak pertama. Tapi musik gue nggak bisa gue, kayaknya RAM gue kecil deh buat musik gitu, nggak mampu. Iya. Iya sih. Tapi emang musik pakai ram. Iya maksudnya kayak Punjabi. kan gue pernah Sorry. Kaget ya. gue pernah nyanyi, temen gue main gitar, terus gue nyanyi lah gitu, nyanyi, terus dia nurun gitarnya, wah gitu bete. Perasaan gue bagus-bagus aja nyanyinya gitu, jadi gue nggak paham gitu. Nggak apa-apa. Iya nada tuh nggak tahu gitu. Itu pekerjaan kita nanti jangan diambil. Ini nge-host ngapain? Kerjaan gue ini kayak. Gimana tapi Safar gimana? Asal. Terima kasih loh. Iya. Jadi sekian itu aja. Terlalu buru-buru. Nyambung tadi perusahaan keluarga berarti ada yang dari darah seni sama ada yang akademisi juga. Iya, betul. Nah berarti itu kan maksudnya karirnya beda-beda tuh anak 1, 2, 3, 4. Lu sebagai anak pertama kayak ada tuntutan untuk ngasih contoh gitu nggak dari pas awal? Sebenarnya ada, terutama sekarang setelah bokap meninggal. Jadi gue tuh yang hitungannya sebagai, hitungannya kepala keluarga lah ya bisa dibilang. Sedangkan gue di Jakarta, nyokap gue di Samarinda, ada adik gue yang di Medan, ada yang di mana. Nah itu tuh lumayan berat tuh bagaimana bisa berkompromi dengan jarak itu. Itu maksudnya sampai yang, maksudnya lu ngerasa bahwa lu terbebani nggak gitu? Atau kayak, aduh nih gue kalau gagal bisa ini nih gitu. Kayaknya ada itunya deh, gue kayaknya cukup ambisius orangnya. Tapi nggak yang gimana, lebih suka nyalahin diri sendiri gitu kalau nggak bisa. Makanya suka overthinking sendiri. Tapi dengan kayak lu pernah ngerasa kayak gitu, kayak khawatir atau pernah merasa gagal, lu ada ketakutan itu bakal ke anak lo atau ke keluarga lu yang ini gak sih? Nah, bini gue tuh akademis banget. Okay. Dia S2 gitu, cum laude gitu-gitulah. Nah, gue kan kreatif. Gue tuh berharap anak gue tuh ngikut bini gue aja. Biar kerjanya pakai seragam. Oh, oke. Gue pengen banget gitu. Gitu. Seragam. Ya, sekarang anak gue ngelukis, ngegambar, acting. Aduh, ke gue ini gitu. Jadi aduh gimana ya gitu. Tapi spesifik kenapa jadi pengen nanya deh itu kenapa pengen seragam atau apa lu mencari apanya amannya? Karena ini menurut gue ya kerjaan kita ini kan hitungannya kerjaan apa? Kreatif berarti. Iya. Kerjaan kreatif itu kayak nggak jejak gitu. Paham nggak ada maksudnya kan? Maksudnya tidak ada gaji bulanan atau apa gitu. Gue nggak tahu apakah anak gue nanti bisa diberikan rezeki yang bisa yang cukup buat dia gitu loh. Sedangkan kalau misalnya kayak yang kerjaan pada umumnya itu tuh kayak lebih aman. Gitu. Gue ngerasanya. Orang gue pertama kali pindah ke Jakarta terus lebaran mudik terus kakek gue tuh di Jakarta tuh seragamnya apa di kerjanya gitu. Karena nggak tahu. Karena di keluarga gue tuh kayaknya baru gue deh yang kerjaannya kreatif. kerjanya kreatif. Tapi kan nyokap lu kalau bilang tadi Tapi dia dosen. Oh, ada pekerjaan utamanya dosen. Ada pekerjaan utamanya. Oke. Gitu. Oh, berarti sebenarnya keluarga lu tuh memang belum terekspos sama pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kayak kotak kanan gitu ya. Masih hobi lah gitu. Hobinya mah ada. Oh, kreatif tuh otak kanan ya? Aku tuh keren. Otak kanan ya. Oh. Kiri apa? Kiri. Ilmu pasti. Iya. Ilmu pasti. Exact. Emang keluarga kalian tuh biasa sama kerjaan kreatif? Nah, justru keluarga kita sih kayaknya kayak mirip pemikiran lu juga gitu. Nah, Tapi iya, kayak kan? ada ketakutan di mana kayak kerja mah ya udah kantoran aja. Kayak itu generasionalan juga nggak sih? Maksudnya kayak Iya. kayaknya angkatan orang tua kita lebih biasanya ngelihatnya yang emang udah pasti-pasti aja gitu. Betul. Kan segala macam. Iya. Nah, ngomongin soal keluarga, kalau lo mengibaratkan nih kayak lo dan keluarga lo, mungkin keluarga inti lo ya, itu tuh kedekatannya tuh biasa lo ibaratkan dengan apa sih gitu? Maksudnya ya kan beda-beda nih dan lo tadi lo bilang 4 bersaudara gitu. Gua ngerasanya kayak rame banget nih pasti nih gitu. Dan setiap keluarga kan beda-beda tuh kayak culture segala macam. Nah, mungkin lo bisa jelasin nggak?
Bridging-nya bagus ya ini. Iya. Iya. Tidak perlu ada prompter loh. Keren banget. Keren banget. Thank you. Kayaknya tuh lebih ke teman sih kayaknya. Kalau keluarga inti ya, yang maksudnya yang 4 saudara Iya, kan. iya. Ya kayaknya lebih ke teman. Oke. Jadi bukan yang Umurnya beda. 91, 94, 97, 96. Jauh-jauh lumayan ya. Iya sama 2001 34 gitu. Yang tahun terakhir gitu tuh ya. lumayan jauh lah gitu. Kayaknya kayak teman. Jadi tuh kami tuh bukan keluarga yang aku sayang kamu bagaimana hari ini gitu. Enggak yang begitu. Nah, Kok kayak teman tuh berarti minjem duit dong gitu. kadang ada ya. Gue awal-awal pindah nggak bisa bayar kos nih. Ada nggak? Gitu. Ada di Jakarta tapi? Apa? Ada. Yang di Jakarta nggak ada. Oh. Kalau gue keluarga di Jakarta kayaknya sedikit banget. Kalau bini gue banyak. Nah, kayaknya lebih ke teman. Karena kan ada tipe bukannya nggak saling sayang ya, tapi ada tipenya tuh yang begitu tuh, yang kayak, gimana? Kayak teman aja, kayak teman ngobrol, bukan yang lovey-dovey. Kamu gimana gitu. Itu tipikal anak sulung nggak sih? Maksudnya ada lo cewek pasti? Nggak. 1 cowok 2 cewek. Oh, Sepasang ada. dua-dua. Lu sebagai anak sulung di keluarga gimana? Kayak apa tipe yang emang ya udah Ngayom. ngayom atau kayak lu Bebas yang lain. gitu, bebas gitu. Rebel. Aku anak rebel. Kayaknya kayaknya kalau yang itu justru adik gue yang kedua deh. Karena dia musisi kan. Oh. Nah, kalau masalah yang dia tuh yang nongkrong di studio band sampai malam. Oh, oke. Terus dengerin lagunya yang ini lagu apa ini gue nggak tahu gitu-gitu, yang lagu-lagu itu. Kalau gue kayaknya yang santai deh. Tapi setelah bokap meninggal baru tuh kayaknya kayaknya gue harus bertanggung jawab nih sama semuanya kalau misalnya ada sesuatu terjadi, paling enggak gue yang ada di tengah gitu. Maaf kalau boleh tahu, bokap meninggal tahun? Covid itu 2020 ya? Berarti 2018 sampai 19. Oh, sebelum. 19 nikah masih ada, 19 akhir. Berarti pas per tahun itu tuh kayak udah langsung jadi kepala keluarga, terus udah iya, udah gitu ada anak kan. Jadi kayak semuanya kayak gue dulu tuh masih ada tuh kalau misalnya masuk rumah sendiri takut. Tapi setelah udah punya anak, kalau gue takut anak gue gimana? Kenapa takut? Maksudnya gelap gitu. Oh. Ya nggak pernah takut aja. Biasa kali takut. Deg-degan maksudnya kayak yang serem-serem gitu atau apa gitu. Kalau sekarang tuh udah lu pada berani. Kalau loteng itu kejemuran kan kadang serem gitu. Iya. Lu emang jemuran di mana sih? Loteng gua di atas. Jemuran kan keren kan. Iya. Kalau malam gelap. Gue suka matiin lampu soalnya. Kalau gue gitu. lampunya Ya gue di gitu kan. bawah. Lampu nyala. Iya. Terus matiin lari gitu. Oh iya. Gitu. Lucu. Ini habis ngomongin mati lampu nih, sekarang kita ngomongin Ramadan ya. Wow. Jadi Sony tolong ketar-ketir. Kaget Coki Sitohang pun, wow apa itu? Terus ya Ramadan tuh ya kita kan lagi Ramadan. Terus ya kita ngomongin keluarga gitu. Ada hal-hal yang lu kangenin gak? Maksudnya selama di sana atau pas selama udah pindah ke Jakarta dan udah berkeluarga di sini, kayak ada hal-hal kebiasaan Ramadan di Samarinda yang lu bawa ke sini gitu, yang berusaha lu pengen tanamin ke anak? Yang kangenin tuh keluarga, yang kedua makanan sih. Makanan. Iya kayaknya makanan tuh ini pentol bakar. Samarinda. Iya pakai bumbu kacang gitu. Oh gitu. Jadi Samarinda tuh pernah gak sih Samarinda kan? Ada dia jalan nasi kuning, terus semuanya tuh nasi kuning. Jadi sahur nasi kuning gitu. Itu tuh yang Jalan nasi kuning tuh jalannya dari nasi kuning. Bukan. Oh, kiri kanan juga kiri kanan tuh nasi kuning. Iya. Kalau jalanan nasi kuning motor banyak. Kayak ayam teri ya kuning ya. Iya betul. Itu emang jalan ayam tri. Terus makanan sama apa? Keluarga. BTW Dit, kan di bulan Ramadan gini ada, lu tadi sempat cerita juga kan kayak banyak lagi ada acara-acara lah. Alhamdulillah. Banyak lah kayak padat-padat banget itu. Kira-kira momen apa sih yang lu lakukan pada saat lu pengen recharge? Jadi recharge tuh ngapain sih biasanya? Biasanya nonton, dengerin lagu. Ya standar lah kalau gue mah recharge baca komik gitu-gitu. Nonton. Ngomong nonton, saya bisa ada bridging lagi nih. Wow. Ini bridging bagus. Ada yang suka nonton di view ataupun di video? Oh saya iya. Video Saya streaming. Iya. Video. Iya. Untuk opsi mau misalkan nonton di video dan video bisa pakai paket Ramadan 100 Plus, bisa daftar di My IM3.
Terus dia dengan pakai paket Ramadan Satpam Plus itu kuotanya gede tuh, 150 giga dengan harga 150.000 aja. Wah, tau gitu pakai ini aja langsung. Langsung itu dapat akses nonton view. Jadi mau semua drakor ditamatin, sikat Nice. bisa. Oh iya. Ke video mau nonton bola, Olahraga. mau Series nonton gitu, series volley. segala macam, series Indonesia bagus-bagus. Liga volley juga ada, betul, iya. Pro Liga. Iya. Terus apa lagi? Streaming olahraga. TV juga bisa di Streaming sini. TV bener juga Iya. bisa, semuanya ada di situ. Jadi Tapi si Satspam Plus-nya ini apa sih? nah, kalau Satpam Plus-nya ini adalah fitur yang spesifik setahu gua cuma ada di M3 doang. Jadi dia misalkan lu selama ini pernah ngerasain nggak kayak tiba-tiba ada yang nelfon terus kayak ini siapa ya? Iya. Oh. Nggak ada di kontak. Unknown terus kayak, caller. Benar, terus kayak ini mau diangkat takutnya ada orang darurat bener apa enggak gitu. Takutnya kan jadi ragu nih mau angkat apa enggak. Satpam Plus ini bisa ngasih icon atau ID khusus yang buat ngasih tahu bahwa ini adalah Spam. spam. Oh, sering tuh gitu-gitu tuh. Makanya Iya, jadi enak nih. mantapnya tuh adalah dia selain telepon, dia juga bisa ngedetek SMS ataupun yang paling mantep karena sekarang makin kesini makin jarang orang nelpon pakai handphone pakai nomor biasa. Iya. Bisa ngedetek WhatsApp call juga. Oh my god. Saya jadi Sering kaget. cuma- Aku suka ekspresif, aku suka yang ekspresif seperti ini. Jadi cobain biasa. aja nih mumpung lagi Ramadan. Iya. Paket Ramadan Satpam Plus 150 giga. 150.000 bisa nonton view aksesnya sama video juga. Oke. Dapat akses untuk menggunakan Satpam Plus. Jadi bisa tahu mana orang yang spam, mana yang bukan. Oke. Ramadan lebih langsung mantap gua coba. bersama IM3. Gua penasaran soal karir lo nih, Dit. Kembali ke topik ya. Kembali ke topik yang karir. Kan lo stand up mulai apa ya bisa dibilang mulai karir lo yang oh iya nih udah kelihatan nih akan menjadi long term karir lo nih stand up comedy, bener gak sih? Enggak, justru Enggak awalnya juga? mah. Oh gitu. Awalnya tuh adalah terapi gue karena gue banyak yang pengen diceritain tapi bingung ceritanya di mana. Oh. Karena gue pemalu gitu. Menarik. Mau Ah, ngomong malah di- justru aslinya. Iya, asli. Asik. Oh, iya, bukan, udah sering. deh. Malu. Oh gitu. Jadi ini kayak terapi Betul. atau jadi on the side lo kayak gue pengen berkarya gitu atau nggak berkarya malah? Pengen berkarya aja tapi nggak ada tujuan jadi kerjaan. Oh, gitu. Iya, jadi ya udahlah jalanin aja. Banyak deh pokoknya kegiatan-kegiatan yang dulu gue lakuin kepakainya baru sekarang kayak taekwondo. Terus gue juga parkour. Terus gue stand up. Terus gue bikin video-video kepakainya lah malah nggak nyangka gitu. Ya, tapi yang trigger pertama kali lo, gue mau nyoba stand up deh itu apa sih sebenarnya? Karena dulu nonton video di stand up kan banyak tuh. Di YouTube banyak video stand up tuh dulu tuh zaman-zaman 2009 yes, ya awal-awal di Comedy Cafe waktu itu rame. Terus yang bikin itu temen, yang bikin open mic pertama kali itu temen Di gitu. Samarinda Di masih. Samarinda. Jadi 2011 waktu itu, jadi Samarinda itu kalau nggak salah masuk dalam 5 kota pertama lah yang melakukan open mic. Nah, oke. Nah dari situ nyoba dan didukung juga sama orang tua gitu. Karena iya didukung. Jadi waktu pertama kali open mic, bokap tuh nggak bilang-bilang datang juga nonton. Jadi pas selesai, tadi harusnya gini-gini. Oh, gitu. kok asik sih? Iya. Makanya nanti gue kalau misalnya kesampean bikin film, gue mau tribute-nya bokap. Oh jadi ini sebenarnya gue mau nanya juga, berarti sebenarnya inspirasi lo yang akhirnya lo menentukan bahwa oh ya udah deh gue stick di sini aja, gue lanjutin di sini tuh bokap, bisa dibilang bokap. Iya bokap dan nyokap sih. Kalau nyokap kan terutama dia sudah tahu dunia seni dan lain-lain Oh, gitu. iya. Jadi dia sama nyokap sama bokap, tapi bokap tuh yang lebih datang ke kafenya gitu-gitu. Oh, Biasanya iya, kalau nyokap iya. nunggu di rumah tadi gimana gitu. Menarik. Lucu ya, maksudnya kan tadi kan pasti awal diceritain bahwa akademisi sebenarnya kan bokap nyokap iya. gitu ya. Terus maksudnya mereka ada ekspektasi kayak lu kuliah kalau nggak salah HI kan? Iya betul. Maksudnya nggak ada ekspektasi kayak ini kok nggak dilanjutin HI-nya kemana gitu, atau ketika ngelihat lu udah stand up itu kayak udahlah ini mah mungkin jalur karirnya ke sini. Tetap disuruh ya karena Oh gitu. nyokap gue itu dosen di kampus itu. Oh iya. Nih ibu dikabarin sama teman ibu udah kamu selesaiin apa cepet gitu. Oh jadi sempat ada momen. Iya karena gue udah pindah ke Jakarta, sedangkan Oh, kampus masih di belum Samarinda. beres Tinggal waktu itu. skripsi, itulah bahayanya kan. Iya. Iya tinggal skripsi, tinggal Benar, skripsi. serem sih. 3 tahun tinggal skripsi. Itu pindah ke Jakarta tuh pas Suci ya? Atau sebelum? Sebelum. Sebelumnya yang ada? Iya Ernest. Ernest Jadi itu. kayaknya selain bokap dan nyokap,
yang mendukung karir gue juga Ernest. Jadi Ernest waktu itu bintang tamu di Samarinda, dia ngelihat gue, terus disuruh masuk manajemennya. Yang bahkan dulu tuh manajemennya orang-orang yang sudah juara di kompetisi. Oke. Nah gue nih entah siapa cecunguk dia diajak ke Jakarta. Nah dari situ tuh udah mulai terbuka lah jalan. Terus itu kalau acting mulai Acting dia bikin film waktu itu 2015 Ngenes. Habis itu gue pertama kali tuh di situ. Habis itu baru udah lumayan bisa jalan sendiri. Nah, tapi kalau maksudnya kan bisa dibilang yang prominent atau yang besarnya kan lu di stand up gitu kan, sama yang acting gitu kan sekarang. Amin. Nah, kalau dari lu sendiri sebetulnya yang dari dua ini yang bikin lu kayak apa ya, jadi diri sendiri atau yang ini gue bisa explore lebih gede lagi nih ternyata, itu yang mana tuh? Atau taekwondo gini. Kita sesama taekwondo ini. Iya. Ayo dong, Jangan dia dari gua. Yang kayak dia. Ini tangan gua patah gara-gara taekwondo nih. Dulu. Ini pasti lu ini megang gini ya? Bukan. Apa? Gua yok cagi terbang. Oh, Yang yang gini. Liukang. Oh. Jadi Bisa lo kayak gitu. Nah, jadi tuh dulu orang ada lu pasti ada demo lagi demo betul. gitu ya. Iya. Dulu zaman nonton Korean Tiger. Oh. Yes. Jadi gua ngelompatin beberapa orang gitu, terus gue tendang gini, terus gue salah jatuh. Oh. Terus patah lah. Keluar. Enggak gini, bentuknya kayak Z gitu dia. Gitu. Sorry. Zoro. Zoro. Harry Potter kayak di sini. Itu. Tadi apa pertanyaannya? Nah, itu jadi Acting atau stand up? Oh ya, kalau jadi diri sendiri stand up. stand up. Tapi kalau yang mau dieksplor banget acting kayaknya. Oh, soalnya bisa kemana-mana ya. Iya, soalnya kalau stand up tuh deg-degannya nggak enak. Kalau kalian manggung udah beratus kali, deg-degan nggak sih? Masih deg-degan nggak sih? Masih. Ada Kayaknya aja sih. kalau nggak deg-degan justru biasanya itu tanda bahaya. Benar, Setuju. benar. Kayak kalau terlalu tenang, terlalu kompleks, Iya, kayaknya malah suka setuju, ada bagus. apa-apa. Bagus. Itu sih Acting ya. acting. Kalian nggak tertarik acting? Ya. Ya, kita pelan-pelan dulu ini. Ini aja masih tek ulang mulu ya. Enggak, seamless tadi bagus. Bisa lah. Nggak salah AM3 emang bagus. Asik. Emang AM3 kemarin nama Yono. Ini ngobrol gue emang sekitar saya nih. Gitu. Abis ini sama lu berarti ya? Ya masa enggak? Nah, masih soal gimana lu menjalani hidup. Anjir, gitu ya? Iya benar. Iya. Gak tahu. Iya benar. Masih soal seputar karir. Lu pernah ada kegagalan nggak yang lu alami di hidup lu? Terus kayak, ya boleh diceritain terus gimana lu mengovercome itu? Kayaknya banyak deh. Gue tuh ikut audisi dari 2014 apa? 2014 ikut gagal, 2015 ikut gagal. Sorry, audisi suci. Audisi suci. Ya suci 4, suci 5 gagal. Nah kayaknya tuh karena basicnya memang nggak ngejar fame. Ngejarnya mah emang doyan aja gitu. Oke. Jadi gagal pun tetap ngelakuin gitu. Nah, makanya kalau ada teman-teman yang baru stand up itu biasanya berasa tuh kalau dia ada audisi tiba-tiba muncul dia mau masuk yang mana baru 2 bulan latihan kayaknya ini mah nggak akan lama dan benar habis gagal udah hilang. Tapi kalau untuk orang yang suka mau gagal mau berhasil dia akan suka sama musiknya gitu. Ada sempat kepikiran nggak kayak gue gagal, ya udah deh udahan, gue coba cari yang lain, gue coba selesain kuliah gue atau apa gitu, sempet nggak? Sempet sih udah kayak misalnya kayak dulu waktu pertama kali pindah ke Jakarta kan kayak wah aku akan langsung syuting bersama Andre Taulani gitu. Ternyata tidak juga. Panjang perjalanannya gitu. Jadi kayaknya ada tuh masa-masa terutama di Jakarta ini kan rasanya tuh kayak buru-buru gitu loh. Nah di Samarinda tuh nggak seburu-buru ini. Jadi pertama kali pindah nggak ada temen, terus kerjaan juga nggak tahu nih gimana. Itu tuh ada tuh masa-masanya kayak stres, bingung apa kayaknya. Dan di keluarga gue tuh kayaknya belum pernah ada yang merantau, baru gue gitu. Oh, ini malah menarik juga nih. Gue kira tuh udah ada banyak yang nggak ada. gitu. Jadi merantaunya tuh mungkin ke sekitar Kalimantan, nggak ada yang ke Pulau Jawa gitu. Jadinya tuh kayak hal baru juga bagi kami. Jadi kayak ini gimana ya overcome ini ya gitu. Untungnya waktu itu di satu kosannya sama Ari Kriting. Jadi sama dia tuh diajak ketemu sama ini. Ingat tuh dulu dia zaman-zaman syuting ILK nonton di samping. Dia syuting komik saya ngeliatin di samping. Oh begini. Senengnya itu ya, apa anak-anak stand up tuh komunitasnya kan Iya. itu guyup banget Iya, saling iya. dukung karir gitu. Sama tadi kan pas kita sempat ngobrol sebelum kameranya pada roll,
cabang karirnya kan macam-macam gitu. Ada yang emang pure jadi stand up comedian, ada yang content jadi creator. sutradara, musisi. Terus ya itu yang content creator nih terutama kayak gue juga kan nge-follow akun Instagram lu kan udah dari lama gitu ngeliatin segala macam apa yang lu lakuin. Iklan-iklan lu tuh menurut gue salah satu yang mantep tuh soft sellingnya kayak gue masih nontonin baru nyadar kalau iklan tuh baru detik-detik terakhir Tapi gue nyiapin tuh ada 10 iklan gue simpan untuk IM3. Oh, Gue gak mau gitu. pakai kecuali IM3. Iya sih. 10 ide gue tahan. Iya. Gue gak mau gue pakai. Draftnya udah ada. Draftnya udah ada. Udah gak dipakai buat Pasti yang lain. approve. Langsung tuh 5 menit Oh approve. gitu. Udah tahu. Iya. Nah itu selama ngerjain konten tuh lu pernah ngerasa ada rasa keterpaksaan gak? Atau kayak misalkan lu dapet briefnya yang kayak aduh gue disuruh buka baju Gak gue nih. banget nih gitu ya. Gue disuruh buka baju terus gue disuruh buka baju terus ngebakar kantor pos nih gitu. Mungkin gak? Iklan apa? Kayak deh. Kayaknya nggak ada. Kayaknya dulu waktu kan itu kan awal-awal mulai itu stand up comedy habis COVID kan. Kita kan setelah COVID tuh kayak ngapain ya nggak ada kerjaan gitu. Terus bingung muncul lah udah mulai muncul. Terus waktu itu tuh gue sempat bikin one day one reels selama 1,5 tahun apa. Sama pandemi tuh. Jadi selama pandemi gue nggak berhenti 1 hari 1 reels. Wah itu tuh jadi sehari nyetok 5, sehari nyetok 5, sempat tuh di masa itu ya. Udah biar. Jadi tuh sempat di masa itu yang kayak, wah ini kok udah kayak kerja ya gitu. Tapi ya udahlah mau ngapain lagi gitu. Sedangkan waktu itu udah ada anak, udah ada istri gitu. Jadi Nah, itu tadi maaf motong pas yang bagian kok ini udah kayak kerja gitu. Jadi waktu itu lu ekspektasinya masih itu tuh buat main gitu atau iya, karena kan orang tuh kan taunya bikin video lucu. Tapi kan di balik itu kan tidak selucu itu gitu loh. Oke. Brainstorm ini apa, Iya, ini kira-kira relate atau nulisnya tidak. gimana. Iya. Apalagi bisakah kualitinya mengejar kuantitinya gitu Iya, loh. iya. Karena tiap hari satu gitu. Jadi ada di masa, gimana ya? Tapi ya udahlah jalanin aja gitu. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Keputusan terberat apa yang pernah lu ambil atau lu lakukan? Ngerantau di saat bokap gue sakit. Itu tuh. kenal lagi gue tuh. Kayaknya itu tuh. Jadi gue tuh terakhir. Terus gue kan bukan keluarga yang aku sayang kamu lebih ke act of service lah, nggak pakai ini gitu. Jadi tuh terakhir gue mau balik ke Jakarta, bokap gue tuh udah lumayan sakit lah gitu. Terus peluk, nangis, gue sampai kayak lah kenapa nih tumben gitu. Ternyata itu terakhir kali gue ketemu bokap gue. Kayaknya itu tuh yang gue berangkat. Tapi gue untungnya alhamdulillahnya sempat ngasih dia cucu. Jadi sampai ketemu. Iya ketemu udah ini setelah kan beliau suka banget almarhum suka banget sama anak-anak. Setelah 4 bulan meninggal. Tapi paling enggak udah ada cucu pertama dari anak pertama gitu. Itu kayak Bener sedih nih buat balikin ke topik berikutnya. agak bingung ya. Iya. Nangis dulu aja gitu. Jangan. Ya moga-moga Ya. bokap almarhum Semoga bangga. apalagi Amin. bangga dengan pencapaian lu Amin. yang Pasti, udah di pasti. sekarang, apalagi sama pencapaian yang sekarang lagi kita kerjain agak bareng-bareng ya. Iya. Jadi gitu buat yang lagi nonton sekarang mungkin udah tahu lah kayaknya bentar lagi Bapak Adit lagi sering muncul bersama kami di aneka ragam kesempatan untuk salah satu proyek yang itulah ya. Iya. kurang lebih. Itu kan apa ya menurut gua sih itu salah satu milestone kali ya. Titik karir gede banget gitu buat Iya. lo. Itu ketika lo Tentu. pertama kali dapet tawaran itu Tentu. apa yang lo rasain? Kayak apakah langsung nangis di tengah-tengah hujan gitu atau Terlalu video TikTok. kayak CEO, video CEO. panggil aku sih oke lanjut. Kayaknya itu kan waktu itu tuh nothing tulus deh kayaknya. Gue nggak pernah yang nggak tipe- tulus berarti. Bukan, bukan nggak ada yang tulus. Oh, oke. Maksudnya ya udahlah, Bismillah aja dapat enggak gitu. Dan itu alhamdulillah sama seperti kolaborasi kita juga itu kan, udahlah iseng-iseng aja, sebut aja gitu loh. Ternyata Maaf, itu berarti prosesnya ikut casting juga atau langsung dapet tawaran kayak Casting. Anda lah pilihan pertama kali. enggak casting. Keren juga ya kalau Anda lah. aku mau kamu Asik. sejak awal. Oh, itu casting. Casting. Karena kan itu di luar comfort zone gua kan, itu kan drama gitu loh. Jadi kayaknya kalau dibilang milestone sih pasti. Nah, yang bangganya adalah di saat pencapaian ini banyak orang lain yang ikutan bangga. Itu tuh yang gua sampai terharu gitu kayak
padahal tuh nggak ngaruh loh sama teman-teman ini, tapi kok mereka ikutan banget, kayak bang gue ikutin lu dari lu bikin video nggak jelas, gambarnya burem, terus sekarang lu Buka baju. Iya. Enggak deh. nggak ada itu. Saya nama Wah, siapa? salah Bang Yono itu, iya Yono. Kalau dia mah emang buka baju mulu. Iya. Oversize. Terus sekarang ada di sini tuh orang-orang ikutan bangga, kayaknya itu tuh yang bikin gue terharu banget gitu. Ya, jadi apa yang sedang Bapak Ardit lakukan ini keliling sana sini termasuk apa ya? Kami juga nimbrung dikit lah ya di bagian apa yang Bapak Ardit lakukan. Semoga manfaat. Itu hal yang bisa disaksikan nanti ya pas Lebaran ya. Iya, pas Lebaran. Banyak banget. Saya pengen nonton karena ada perunggunya. Padahal kita nggak ada kan? Enggak ada. Kan lagunya ada. Oh iya sih. Lagunya ada. Gak apa-apa, bilang aja ada ya gitu ya. Iya. Terjilat matahari timur yang kejam sangat melekat di bahuku berbekas menepi mengisi sebentar tapi ku wajib tepat waktu keluhan demi keluhan segera ku gilas perlahan karena ini yang ku mau berkah kepala yang batu semua yang ragukan atau tak percaya debut bagiku jelas. Yeay. Gua belum pernah nonton konser Perunggu. Pertama kali nyanyi bareng. Sini baru Ini another, kok bisa? Ya ini another kok bisa? Nih, gue udah pegang iPad, berarti kalian tahu kan kita akan ngapain? Dagang. Mau makan. Oh, mesen menu. Iya bener. Mabar Candy Crush. Wah, kok gede banget. Bapak-bapak banget. Gedean. Kelihatan gini nih. Iya. Kita akan masuk ke segmen quiz, namanya Tarung Bebas. Asik. Apa itu? Episode 1 soalnya jadi jelasin Pak. Oh iya. Iya, jadi di Tarung Bebas ini atau di quiz Ramadan Tarung Bebas ini, gue akan kasih beberapa pertanyaan ke kalian. Nanti kalian rebutan aja. Oke. Ini pertanyaan random sih. Bisa seputar topik yang tadi, bisa seputar Ramadan. Nanti kalian boleh angkat tangan atau bersuara atau apa gitu ya untuk menarik perhatian gue. Terus nanti gue akan memilih siapa yang berhak untuk menjawab. Oke. Gitu. Udah simple gitu aja. Ada hadiahnya nggak? Ada hadiahnya dong pastinya. Nanti kalian yang menang akan dapat paket Ramadan Satspam Plus dari IM3. Saya mau namatin semua drakor di dunia. Baiklah. Oke. Kita mulai pertanyaan pertama. Oke. Rukun Islam. Aduh. Yang keberapakah puasa Ramadan? Adam? Kan sahadat. 4. Bener? 4. Betul. Ada betul. Adam. Sahadat, sholat, zakat ya. Sahadat, sholat, Zakat. zakat, puasa, haji. Haji, oh Iya. iya. 4 100 poin buat Adam. Udah sholat beneran ya tuh. Iya, dicatat. Baiklah. Oke, aku akan lebih Pertanyaan kedua. bersiap. Ini mirip-mirip sama yang tadi sih. 4. Oh bukan. Zakat fitrah wajib dibayar sebelum Ardit Ya, sebelum Idul Fitri. sholat Idul Fitri. Iya betul, sebelum sholat Idul Fitri. Iya. Oke, 100 poin buat Ardit. Ya. Karena gua tiap mudik langsung bayar itu. betul. Amin 1 pulangnya. Berapa jumlah zakatnya? Ini nggak ada, ini pertanyaan ngetes aja ini. Ini biasanya apa sih? Beras. Beras 70.000 apa berapa ya? Berapa gram? Berapa kepala? Berapa 2 kepala? gram. Kepala 3 keluarga. gram. Kilogram. Berapa anak ya? Iya, sama infaknya lebihannya bisa gitu tuh. Betul sekali. Oke, ini karena dia dapat bisa jawab pertanyaan tambahan berarti 150. Oh gitu? Poinnya iya. Terserah Anda ini semuanya. Berarti nih. Boleh kan? Boleh kan? Boleh dong. Gue bantu jawab tadi. Terserah dia. Gue bantu jawab udah 50 Ya dong. udah habis ini. Oke, pertanyaan ketiga. Oh bisa gitu. Bisa, terserah dia. Tarawih biasanya berapa rakaat yang umum di Indonesia? Ada 11. Bener? 4 Salah, 3. bro. 4 3. Emang? yang umum. Tapi itu satu ya? Enggak, menurut Oh, gua sih. 8. Iya, betul. Salah itu makanya benar. Oh iya.
Far. 75. Ada, iya. Modalnya 75. Enggak, 50 aja, setengah. Nah, karena Plus tadi 50. dikasih. Sama aja tadi dia dapat 50 dapat Ya, berarti Iya. satu sama. Iya. Oke. Maul mana nih nggak ada nih? Coba kita biarin kali ya. Kita biarin. Kasih. Coba. Kalian lihat saya akan Pertanyaan ngomong berikut sesuatu. ini semua pertanyaan Ramadan nih kayaknya nih. Zakat fitrah biasanya dibayar pakai apa? Oh ini tadi. Itu tadi udah. Cepet. Zakat fitrah bisa dibayar pakai Barusan Tadi udah udah dikasih. Oh, beras. Oh iya. Iya, makanan pokok ya biasanya. Makanan pokok ya tergantung negaranya kan. Iya betul. Oh, bisa ini juga Kalau berarti. di Amerika kentang. Roti. Roti gitu. Roti. Iya. Iya. Betul. Bener gak sih? Maul Ini dapat makanan pokok setahu gua mah. 150 poin juga berarti. Lah, Sama langsung semua ya? 150 Mas, Sama tiba-tiba, juga. Mas. Langsung nyusul. Yeay. Dia ini. Aku rebel. Pertanyaan berikutnya. Ayo, Eh, demi mendapatkan huruf atau tombol apa yang paling banyak dipakai di keyboard? Ini berdasarkan statistik ya. Apa mau? AA. Salah. huruf. Salah. Menurut statistik salah. Ini huruf atau apa? Tombol atau huruf? Space. Iya. Ada bener. Iya benar. Iya. Pak. Iya. Kalau main Ioden tuh. Iya benar. Dengan CS kan? Iya, CS. Motor lo ngecat dong. Iya. Bunny hop. Betul. Adam dapat 100 poin. Berarti Adam sekarang leading. Mikir dulu ngasih berapa. Oke. Oh iya itu ya. Atau Berikut. enter. Enter. Pak Haji siap? Iya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ramadan itu bulan keberapa dalam kalender Ya Hijriah? Allah. Ramadan keberapa sih? Gue taunya Maul. Asal dulu ya 12. Salah, bro. Enggak, Itu tengah-tengah. Desember. sebelum Syawal dia kan. Tengah-tengah. Syawal. Iya, karena gue mikir. Tapi berapa ya? Banyak orang nikah Syawal ya biasanya. Syawal tuh orang nikah biasanya tuh. Lagi. Gue. Lagi. Iya, boleh. 8. Salah. 9. Dit. Betul. Salah itu kan kurang satu. Sengaja gue coba-coba mah. Adit dapat 100 poin. Iya. Kirain Ini 9 poin. berapa sementara? Poin sementara berarti? 250, 150. Oke. Aku saya 10. Oke, lanjut ya. 2 pertanyaan lagi nih. Wah. Ukuran kertas A4 itu Tahu. berapa sentimeter kali berapa sentimeter? Gak ada pilihannya deh. 4. Gue satu gue dulu ya. Coba. Coba dulu. 310 mm. 31 cm. 31 sekali? Kalinya 22 bukan? Salah. 12 kali 8? Salah. Berapa ya? 31 kali 24. Salah. Salah semua deh. Berarti tetot ya. Berarti Berapa? yang benar adalah 21 kali 29,7 cm. Susah Lu ya. berharap ada yang bisa jawab itu? Yang bisa jawab langsung tulis di komen di YouTube ya. Saya Itu bisa. mah emang orang percetakan kalau nggak bisa jawab. Pintar ya kamu. Bang, fotokopi tuh. Fotokopi. Berapa? Dua berapa? 21 kali 29,7. Ada tuh di Photoshop kalau baru buka. Betul, Iya, bener kan? betul. Gua anak Photoshop juga gua. Iya. Oke, pertanyaan terakhir ya. Aduh, ini saatnya saya untuk Ini susah banget ini. Berapa harga emas per hari ini? aduh ya Allah, nggak ngecek. Apa nih? Antam atau apa nih? Iya, masalahnya nih di Antum, Amerika apa Gua di inget antum. Indonesia? Boleh sekisaran-kisarannya aja nggak? Coba. 3 juta? Ada koma-komanya dikit lah. Nggak tahu. Gua. Di Twitter 3 juta. Siapa dulu gua ada. Ya udah, ada 3 juta. Lu berapa? Yang paling deket deh. 3,2 gua 3,2. 3.200.000. 3.100.000. 3.100.000. Itu kita. Jawaban yang benar adalah 3.039.000. Jadi yang benar adalah. Arif dapat Satpam 200 poin. Arif yang menang dengan poin 550. Selamat. Dapat. Saya nggak nyangka Pakai ini. Ramadan 114 ya. Seneng banget saya. Di akhir sesi meja kuning ini, jadi kami bakal minta tanda tangan dari pembicara yang hadir di sini. Pembicara. Pembicara lagi, bintang tamu dengan apa namanya tanda tangan di buku Gemilang Ramadan. Jadi selain minta tanda tangan juga kita bakal nyatetin judul atau ringkasan materi. Udah punya gua. Gitu. Jadi ini kayak buku ini Iya, buku kayak beres buku. taraweh. Ceramah gitu ya. Sama sekolah gitu. Kita ngisi dulu. Berarti gue tinggal tanda tangan untuk memvalidasi. Betul. Oh, gitu. Apa yang bisa kita dapatkan dari obrolan tadi? Apa kira-kira? kira-kira? Tadi. Satu Ardit anak pertama. Ya, Terlalu tidak penting, Mas. Kurang ya? asal sama Apalagi? Rinda. Asal Sama Rinda, ada jalan gua nasi tahu. kuning, ada jalan nasi Ini
Apa? Jalan Kita nasi tulis kuning. dulu ya. Iya, dan nasi kuning. Terus sekolah di ini SD Muhammadiyah Samarinda, SMP 1, SMA 1, HI. Ya, Oke. Sekarang ini anaknya lagi mau masuk sekolah. Oke, sekolahnya sama lagi. Dia ya? sama. Aduh. Biayanya? Kayaknya sama deh kurang lebih saya lihat itunya tabelnya mah. Oke. Ya. Apalagi ayo saya tulis nih. Dulu 49 kilo. Oh, sekarang Pertama berapa? pindah, sekarang 67. Masya Allah. Nge-gym berarti. Iya, karena Oke. makan banyak nggak ngaruh, harus, Oh, iya? iya harus, kayaknya kurus banget. Apa karena metabolisme ya? Mungkin. Terus apa ya? Nama anaknya ini sama kayak nama istri. Oh gitu? Oh iya. Ya gara-gara waktu hamil jadi karena beli tiket ke Jepang tapi hamil, jadi kami ragu lah mau berangkat ke Jepang. Jadi bahasa Jepang essay itu artinya suci bahasa Jepang. Oh. Iya, nama bini gue kan Suci. Dia Seira nama anak. Jangan tuh menang runner-up juga karena namanya Suci ya? Suci. Oh iya. jangan. Tapi gue juara 2. Jegel yang menang. Ya. Ya, enak aja lu kan bini gue tuh. Ya saya segini aja dulu Ya. Mas lah. Bismillah lah ya. Ya kamu rajin-rajin ya. Ya. Doain ya Pak. Ini. Saya revisi ini harusnya nggak lama lah. Iya. Ini saya Siapa tinggal ya? satu bab lagi kok Pak. Iya. Kamu jangan tinggal gitu. Itu justru yang bikin kamu lama. Iya. Itu pengalaman pribadi Pak. Kamu ngapain pindah-pindah dulu, harus kuliah dulu baru pindah. Ya gimana Pak? Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. terima kasih banyak Bapak Arit sudah. Terima kasih Terima banyak. kasih banyak. Sudah menerima saya di sini. Jadi tadi karena udah ditandatanganin, mau dibacain nggak masing-masing Apa? nulisnya? Lo duluan. Gue ini yang nempel banget di gue itu. Rasa minder yang terukur itu perlu. Biar Wah, betul. Minder kalau terukur perlu ya? biar terus apa ya, jejak biar terus membumi. Iya, gitu. Biar terus ada rasa ingin belajar terus. Gitu. Iya betul. Itu kayaknya penting tuh, rasa ingin belajar. Kalau gue ini sih yang gue sangat Setuju. inspired. Belum. Komunitasnya si stand up comedian ini. Gue tadi Mau depan coba cerita. nggak? Mau coba nggak? Lo bener kan? Gue baik-baikin aja ngomong. Gak apa-apa. Itu tuh bisa dipelajari gak sih sebenarnya? Bisa. ya? Lah orang gua yang pemalu aja bisa. Gitu ya. Juga. Apalagi kalian yang di depan ribuan orang. Sama Tapi aja kan kita juga beda. pemalu juga. Bisa. Lo ada diajarin nama siapa gitu nggak di awal? Kayak lo baru mau mencoba nih, kayak terus ketemu Bang Ari gitu misalnya. Ini caranya begini gitu. Ada yang ngasih tahu? Oh banyak. Oh gitu. Senior-senior pada ngajarin pasti gitu. Apalagi nanti ayo nanti Oke. gua bisa dipelajarin bener deh. Gitu ya. Berarti gimana caranya nih untuk memulai nih? Ketemu siapa kemana gitu? Sama gua aja gampang. Serius nih Oh, kayaknya nih. gitu. Serius Bener, bener. kayak pengen. 10 juta Jadi cukup. Hah? 10 juta. Wah, gitu. Gua dulu, Webinar. Iya. Kalau gue ini sih yang lumayan nempel selain yang tadi lebih kayak apa yang lu lakukan tuh kalau misalnya seneng mau gagal mau enggak pasti bakal tetap dilakuin gitu karena lu udah tahu gitu apa yang lu pengenin di sini gitu. Kayaknya kita begitu ya. Karena ini yang aku mau ya. yang aku mau. Asik. Tuhan pasti mengabulkan. Asik. Gak usah ya. Jadi karena udah dibacain semuanya dan semoga apapun yang kita obrolin hari ini juga ada manfaatnya juga buat yang nonton. Amin. Amin. Jadi sebelum Bapak Ardit pulang dan kita buka puasa di rumah masing-masing, gimana kita minta tolong Bapak Ini nggak apa-apa untuk ini. tanda tangan di meja kuning. Keren. Wah, ini dia nih. Keren. Ini gara-gara waktu SD saya tulisannya bersambung. Terus Ini tulisannya Adit. Nama saya waktu di Samarinda. Oh. Panggilannya Adi. kenapa nggak ada R? Kan namanya Arditia. Tapi dulu panggilannya Adit. Padahal Tapi cadar. Adit kan tiap kelas paling nggak ada 2 Punya. gitu. Bener. Jadi digantilah jadi Ardit. Oh gitu. Nah, tapi nama asli lu Arditia. Arditia. Gue. Oh, Nama Arditia. Oh, itu gue catat juga ya. Nggak usah. Ayo udah. Makasih banyak buat Bapak Ardit yang sudah datang. Makasih banyak. Dan main ke sini. Sudah mengundang saya. Terima kasih. Iya, Udah ini- ngobrol-ngobrol seru sekali. Terima kasih. Jadi nonton terus Meja Kuning ya. Dimanapun kamu lagi nonton, mau lagi di MRT, di jalan pulang, di motor, di Di pokoknya motor. di YouTube. Iya, siapa tahu lagi naik Gojek atau Oh Grab iya, gitu. kalau digonceng kan. Iya, Ya. betul. Pam 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 pam.